Halo semuanya, jumpa lagi dengan Simple Voice. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Kalian pasti kangen dengan kisah petualangan Rafael dan Nisa. Kita lanjutkan kisah petualangan Rafael dan Nisa, dan kali ini kalian pasti makin suka dengan ceritanya. Tak perlu berlama-lama, silakan pasang headset kalian dan selamat mendengarkan. Liburan ke Tanah Borneo. Part pertama. Kayaknya kita tadi udah ngelewatin patok kilometer 109 itu deh, ucap Nisa sambil menatap keluar jendela mobil. Mungkin kamu salah lihat, sahut Rafael. Aku yakin banget Raf, timpal Nisa dengan ekspresi serius. Tenang aja, masih aman kok, sahut Rafael. Nisa kembali menyandarkan bahunya ke pintu mobil dengan ekspresi kesal. Dan untuk kesekian kalinya, ia menatap jam tangannya yang masih menunjukkan pukul 1:30 malam. Mendingan kamu tidur aja, kalau udah nyampe nanti aku bangunin, ucap Rafael. Nisa hanya diam sambil memandang keluar jendela mobil. Lalu, beberapa menit kemudian, Tuh, lihat tuh Raf, seru Nisa sambil menunjukkan jarinya ke arah patok kilometer jalan. Rafael terperangah tak percaya, melihat angka yang terdapat pada patok kilometer jalan itu. Angkanya 109. Aku bener kan? Aku gak salah lihat, seru Nisa. Kayaknya hutan Kalimantan ini benar-benar menyambut kita dengan baik, ucap Rafael sambil menepikan mobilnya ke sisi jalan. Mereka tengah berada di jalur lintas provinsi di daerah Kalimantan. Sebuah jalur yang menembus hutan belantara yang lebat, dengan jarak ratusan kilometer. Kali ini mereka pergi ke Kalimantan dalam rangka liburan kuliah. Rencananya mereka akan berlibur di rumah bibinya Rafael di salah satu desa di Kalimantan Tengah. Rafael keluar dari mobil, lalu ia menyalakan sebatang rokok dan menghisapnya dengan dalam. Lalu ia duduk di bagian depan mobilnya, sambil merokok dengan santai. Sekarang kita harus gimana? Tanya Nisa yang ikut duduk di samping Rafael. Santai aja dulu, jawab Rafael sambil masih menghisap rokoknya. Tak lama kemudian, mata Rafael memancarkan cahaya merah terang, yang menandakan ia sedang menggunakan pandangan batinnya. Rupanya ada kabut sihir di sekeliling kita, ucap Rafael sambil menatap sekitar dengan sorot mata merahnya. Detik berikutnya, ia membuang rokoknya lalu berdiri tegak sambil merentangkan kedua tangannya, lalu kedua telapak tangannya mengeluarkan cahaya merah menyala. Kemudian, ia menghentakkan energi tenaga dalamnya yang berwarna merah ke segala penjuru. Udah aman, ucap Rafael. Nisa hanya mengangguk sambil tersenyum. Detik berikutnya, mereka kembali melanjutkan perjalanan. 10 menit kemudian. Nah, ini baru betul, seru Nisa sambil menatap patok kilometer jalan, yang sekarang menunjukkan angka 110. Kenapa dari tadi aku gak ngeliat kendaraan apapun selain kita? Tanya Nisa. Entahlah, sahut Rafael. Kayaknya yang dibilang sama bapak-bapak di pom bensin itu ada benarnya juga. Jalur lintas ini emang gak aman kalau ditempuh malam-malam, ucap Nisa. Aturan kayak gitu cuma berlaku buat manusia normal aja, sahut Rafael sambil nyengir. Tapi hutannya emang serem banget Raf, timpal Nisa sambil melirik kiri kanan. Ya elah, santai aja kali, sahut Rafael. 10 menit kemudian. Raf, itu bukan pasar kan? Seru Nisa ketika melihat sebuah tempat yang sangat ramai yang sedikit menjorok dari jalanan, dengan lampu-lampu yang menyala. Rafael kembali menepikan mobilnya. Coba kamu lihat pakai mata batin kamu,
sahut Rafael. Nisa pun membuka jendela mobil. Detik berikutnya, mata Nisa mengeluarkan cahaya merah, yang menandakan ia sedang menggunakan pandangan batinnya. Pada seri cerita sebelumnya, mata Nisa memancarkan cahaya biru saat mata batinnya aktif. Tapi sekarang matanya memancarkan cahaya merah, itu karena sekarang Nisa bukan lagi seorang Dark Witch, melainkan seorang Shadowcaster. Karena Rafael telah memberikan energi Shadowcaster-nya kepada Nisa. Astagfirullah, ayo jalan Raf, seru Nisa sambil menggenggam pundak Rafael dengan ekspresi panik. Rafael kembali melajukan mobilnya sambil menahan tawanya. Kamu ngetawain aku ya? Tanya Nisa sambil mencubit lengan Rafael. Au, enggak kok enggak, sahut Rafael. Dasar pendusta, seru Nisa sambil melotot ke arah Rafael. Hahaha, di sana banyak pocong kan? Tanya Rafael. Kenapa harus disebutin gitu sih? Seru Nisa sambil menjitak kepala Rafael. Kamu tuh ya, dari dulu takut mulu sama pocong, ucap Rafael. Ih, apaan sih? Jahat banget kamu, seru Nisa sambil manyun. Sejak masih SMA, Nisa paling takut sama yang namanya pocong. Saat kelas 2 SMA, mata batin Nisa baru aktif. Berbeda dengan Rafael, yang sudah bisa melihat makhluk halus sejak kelas 2 SD. Kamu ngerjain aku ya? Kamu udah tahu kan di sana banyak poci? Seru Nisa. Enggak kok, jawab Rafael sambil nahan tawa. Tuh kan, ih, kamu jahat banget, seru Nisa sambil kembali mencubit lengan Rafael. Au, sakit loh, main cubit aja, aku lagi nyetir nih, kalau nabrak orang gimana? Jawab Rafael sambil nahan sakit akibat cubitan Nisa. Mana ada orang malam-malam gini, sahut Nisa. Iya juga sih. Palingan pocong, ujar Rafael sambil kembali menahan tawanya. Ih, dasar kamu, seru Nisa sambil mencubit pipi Rafael sekencang-kencangnya. Au, ampun, ucap Rafael sambil melepaskan tangan Nisa dari pipinya. Kamu tuh ya, kalau nyubit suka kebangetan. Kenapa sih spesies kalian hobi banget nyubit cowok? Tanya Rafael sambil mengusap-usap pipinya yang masih terasa sakit. Ya siapa suruh kamunya nyebelin kayak gitu? Sahut Nisa sambil bersedekap dengan ekspresi kesal. Maafin atuh, minal aidin wal faizin, ujar Rafael. Lebaran udah lewat bang, sahut Nisa. Iyakah? Tanya Rafael. Bodoh amat, gumam Nisa sambil menatap keluar jendela mobil dengan ekspresi kesal. Tiba-tiba Rafael mendadak menginjak rem, membuat Nisa sedikit terpental ke depan. Au, ada apa sih? Kamu ngerjain aku lagi ya? Seru Nisa. Itu, sahut Rafael sambil menatap tajam ke depan. Ya ampun, itu manusia kan? Tanya Nisa terkejut. Tiba-tiba seorang perempuan yang hampir ditabrak oleh mobil Rafael, melambaikan tangannya dengan ekspresi ketakutan. Perempuan itu memakai gaun yang aneh. Tolong, bawa aku bersama kalian, ucap perempuan itu sambil mengetuk jendela mobil. Bukain pintunya Raf, kasihan dia, seru Nisa. Entar dulu, takutnya dia antek-antek perampok, sahut Rafael. Aku Miranda, demi Tuhan, aku bukan perampok, aku mohon tolong aku, ucap perempuan yang menyebut dirinya Miranda. Tuh kan, dia bukan perampok, ayo bukain pintunya Raf, kasihan, seru Nisa. Rafael pun membuka pintu belakang mobilnya. Ayo masuk, seru Nisa kepada Miranda. Miranda bergegas masuk ke dalam mobil Rafael, disusul Nisa yang pindah ke kursi belakang.
Ada apa? Kamu kenapa? Kenapa malam-malam sendirian di hutan? Tanya Nisa. Rafael memperhatikan wajah Miranda dari spion tengah mobilnya. Aku takut, ujar Miranda yang diikuti tangisnya yang pecah. Ini minum dulu, ucap Nisa sambil memberikan sebotol air mineral. Miranda segera meminum air mineral yang diberikan Nisa. Kamu kenapa malam-malam gini ada di hutan? Mana tadi hampir aku tabrak? Tanya Rafael. Aku kabur, jawab Miranda. Kabur, maksudnya kabur dari rumah? Tanya Nisa. Miranda menggelengkan kepalanya. Terus kabur dari apa? Tanya Nisa kembali. Aku belum bisa cerita sekarang, jawab Miranda sambil terisak. Nama kamu Miranda? Tanya Nisa. Miranda mengangguk pelan. Aku Nisa, dan dia Rafael, ucap Nisa sambil menggenggam tangan Miranda. Rumah kamu di mana? Tanya Rafael. Aku ikut sama kalian aja, boleh kan? Tanya Miranda dengan ekspresi memohon. Rafael dan Nisa terdiam sesaat. Gimana Raf? Tanya Nisa. Kita mau ke Kalimantan Tengah. Kamu yakin mau ikut? Tanya Rafael. Ya, aku ikut. Pokoknya bawa aku sejauh mungkin dari sini, jawab Miranda. Tunggu, kita diikuti, ucap Rafael sambil melirik spion samping. Sesosok pria berjubah hitam sedang terbang di belakang mobilnya. Astaga, kalian harus nolong aku, dia itu jahat, ucap Miranda sambil menatap ke belakang dengan ekspresi panik dan ketakutan. Dia itu siapa? Tanya Nisa. Zarkam, jawab Miranda. Rafael menghentikan mobilnya. Kenapa berhenti? Ayo jalan, kita harus lari dari dia, seru Miranda. Aku gak ditakdirkan untuk lari dari apapun, seru Rafael sambil keluar dari mobil. Kamu tenang aja, Rafael pasti bisa nanganin dia, ucap Nisa mencoba menenangkan Miranda. Tapi dia itu bukan manusia biasa, ucap Miranda. Kembalikan dia itu milikku, seru pria berjubah hitam itu sambil turun ke tanah. Kalau dia emang milik elu, harusnya dia gak lari dari elu. Logikanya dipakai dong bro, seru Rafael. Bangsat, kalian cuma orang luar, kalian gak berhak ikut campur, seru pria itu dengan ekspresi marah. Kalau gue mau ikut campur, terus elu mau apa? Seru Rafael sambil berganti kostum menjadi jubah putih. Legenda itu ternyata benar, Malefika memang ada, gumam pria itu sambil mundur satu langkah. Terserah lu mau manggil gue apa, tapi yang jelas, malam ini gue punya lawan buat pemanasan, seru Rafael sambil menyeringai. Aku akan melawanmu lain kali, ujar pria itu sambil menghilang. Astaga, dasar payah. Udah epik gini malah gak jadi baku hantam, gerutu Rafael. Tiba-tiba Miranda keluar dari mobil disusul oleh Nisa. Lalu ia bersujud kepada Rafael. Ternyata kamu Pangeran Malefika, seperti yang diramalkan oleh Sang Atta, ucap Miranda yang masih bersujud kepada Rafael. Kamu apa-apaan sih? Ayo bangun. Gak boleh sujud ke sesama manusia, seru Rafael sambil membangunkan Miranda dari posisi sujudnya. Gimana ceritanya bisa jadi pangeran? Emangnya kamu anak raja? Tanya Nisa kepada Rafael. Enggak lah, orang bapak aku aja bukan raja, sahut Rafael. Tapi kamu Malefika, kamu adalah penerus tahta Sang Atta, sekaligus kamu adalah calon suamiku, ucap Miranda. Tunggu, kok tiba-tiba main calon suami aja?
Yang bener aja, lagi pula aku gak kenal sama Sang Atta. Berani bener dia main ngejodohin orang seenaknya, ucap Rafael. Nisa masih terperangah tak percaya. Sebenarnya aku ini adalah Putri Miranda, dari kerajaan Ostarika dari Pulau Saranjana, ucap Miranda. Astaga, Saranjana, jadi pulau itu beneran ada? Tanya Rafael tak percaya. Miranda mengangguk. Meskipun Saranjana itu ada, dan kamu adalah seorang tuan putri, tapi bukan berarti kamu bisa merebut Rafael dari aku, sahut Nisa dengan nada kesal. Miranda tertunduk layu. Rafael pun berganti kostum ke semula. Itu benar, Nisa pacar aku, dan mungkin aku bukan satu-satunya Malefika yang tersisa di muka bumi ini. Mungkin Malefika calon suami kamu bukan aku, tapi Malefika yang ada di luar sana, ucap Rafael sambil menggenggam jari tangan Nisa. Maaf, ucapan aku pasti udah menyinggung kalian berdua. Aku terlalu senang melihat sosok Malefika yang legendaris itu. Sekali lagi, maafin aku, ucap Miranda sambil menunduk. Gak apa-apa, yuk kita lanjut, sahut Nisa sambil menggenggam tangan Miranda. Mereka pun kembali masuk ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan. Bersambung. Gimana ceritanya? Seru kan? Makanya silahkan subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan part selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.